Pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin Desa Ploso, yang saya hormati Saudara Abdul Hakim Majid selaku pemateri, yang saya kumpul di tempat yang penuh. Marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Kesehatan pada kita sampai kita bisa berkumpul di sini kami menghadirkan seorang pemateri yang sudah melalang buana kesana sini untuk mengisi acara, dan beliau juga adalah seorang aktivis mahasiswa belajar mengajar jenjang pendidikan MANUTBS, PP Tashwiqul Quran Kudus, PP Manbaul Ulum Pakis, PP Musaram, pengalaman organisasi OSIS, IPNU, PMI, Ansor, GRA. Hobi, traveling, kuliner, membaca. Moto, uta'udul ilma minal mahdi ilal lahdi, khairun nas, anfa'uhum linnas. Kepada pemateri, waktu dan teman saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdiyyin alladzina yatamassakuna bil Qur'anil mubin wa sunnati rasulil mustafa khairil alamin wa bi ijma'il ulama'il muhdiyyin wa bima qayyasa min khairatil mutaqaddimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para habib, para alim, para kiai, segenap tokoh masyarakat dan jajaran pemerintahan Desa Ploso Jati Kudus yang saya hormati, dan para hadirin sekalian yang saya hormati, terkhusus teman-teman KKN IAIN Kudus dan teman-teman IPNU, IPPNU dan juga pengurus Masjid Ploso Kudus. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan taufik iman Islam sehingga kita dapat bermuajah, dapat berkumpul di masjid insyaallah mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan iman Islam. Salawat ma'asalam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat tadi kita dapat diterima umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Amin. Tema malam hari ini langsung saja kita akan membahas tentang moderasi beragama dan ininya toleransi nanti. Secara mudah, moderasi beragama itu kan pengaplikasian nilai-nilai keagamaan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu bisa kita terapkan ketika kita memahami dulu tentang nilai-nilai keagamaan. Ini kebanyakan pesertanya adalah generasi muda. Ada yang pernah kenal Syekh Mustafa Al-Balaya ini? Gak ada yang asing. Ada yang pernah baca kitab Idhatun Nasyi'in? Asing juga. Mungkin kalau quotes ini mungkin bagi sebagian gak asing. Syubhanul yaum rijalunal. Jadi pemuda sekarang itu pemimpin di masa yang akan datang. Di masyarakat umum masuk kategori pemuda, anak muda, generasi milenial itu di bawah umur 40 tahun itu biasanya masih disebut pemuda. Dan ini hampir rata masih di bawah 40 tahun. Itu masih kategori pemuda.
Tapi ketika nanti udah 40 tahun ke atas, itu kita perlu was-was, perlu hati-hati. Siapa tahu nanti 40 tahun kok perilaku kita itu belum baik. Ini ada dawuh ulama besar kita. Ada yang pernah tahu Rotibul Hadad? Pasti tahu. Pengarangnya siapa? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dawuh beliau dalam kitab Fawaidul Mukhtar, ini karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Itu diterangkan bahwasanya beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu pernah berkata, orang ketika 40 tahun dia masih berbuat kemaksiatan, masih banyak berbuat keburukan, itu setan mendatangi dirinya. Wajahnya itu seakan-akan dirusak. Ada wajhun la yuflih falyatajahaz ilang nar. Ini lho wajah-wajah sing wong gak bejo, siap-siap buat neraka. Dia umur 40 tahun kok masih banyak maksiatnya, masih banyak keburukannya, itu hati-hati. Meskipun gak dawuh Kanjeng Nabi, bukan hadisnya Kanjeng Nabi, tapi yang dawuh yang berkata ulama besar, Wali Kutub Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Rotibul Hadad. Mumpung kita masih muda, yang mana dikatakan Subhanul Yaum Rizalunal, pemuda yang akan datang ini pemimpin, kita pemimpin. Kita banyak belajar, usahakan banyak belajar apapun itu untuk diri kita, belajar banyak untuk diri kita, masyarakat kita, keluarga kita. Karena terkadang orang melakukan kesalahan itu karena ketidaktahuan. Jadi jangan terus ketika ada orang salah lalu kita mengklaim, wah kamu orang celaka, kamu orang bodoh, jangan. Karena ketika orang banyak wawasan, banyak ilmunya, banyak membaca, banyak pengalamannya, itu biasanya mereka nggak mudah menyalahkan orang lain. Malah sifat belas kasihnya, sifat penyayangnya itu biasanya tinggi. Kita orang itu banyak wawasan, banyak keilmuan. Banyak di era sekarang, mumpung umur kita masih muda, itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari kita itu bisa berjalan dengan baik. Dawuh Kanjeng Nabi udah jelas, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar dari awal lahir gampangannya sampai nanti kita meninggal, sampai belajar terus belajar apapun itu. Enggak terus hanya agama saja, enggak. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradat akhirata fa'alaihi bil ilmi. Faman jama'a bainahuma faqad tahaq. Ini kan juga kita belajar apapun, entah ilmu untuk dunia dan juga ilmu untuk akhirat. Kita kumpulkan keduanya agar itu bisa berjalan dengan baik. Jangan terus wah, saya belajar agama aja lah. Oh, saya belajar umum aja lah. Enggak bisa, kita harus menjamakkan keduanya, mengumpulkan keduanya, belajar dua-duanya. Kita dunia kan hanya sementara. Nanti kehidupan yang nyata, yang sebenarnya itu nanti kehidupan akhirat. Tapi kalau di dunia kita udah nggak selamat, apalagi nanti akhirat, tambah nggak selamat. Jadi itu kadang-kadang itu iseng-iseng. Padahal banyak sekali loh mungkin yang belum diketahui, yang diketahui. Nah ini mumpung ada sumbernya, ini tuh beliau ini termasuk guru. Nek adik-adik di sekolahan itu guru, pak guru, ya, ngajar matematika dan lain-lain. Ini mengajarkan agama. Kesempatan untuk bertanya. Saya hanya ingin menyampaikan yang pertama, kehidupan beragama itu adalah kehidupan inter beragama dan antar beragama. Antar beragama tentunya agama Islam dengan agama yang lain. Inter beragama adalah agama Islam dengan agama Islam yang lain. Paham ya? Aliran A dan aliran B tidak perlu saya sebutkan. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu kampung itu juga kita menerapkan kehidupan antar beragama, karena itu juga
Nggak mungkin dalam satu kampung itu Islam semua, mestinya ada yang non-Islam. Juga dalam satu RT aja lah, nggak usah sampai kampung ya, itu juga ada agama Islam A dan agama Islam B. Nah ini mumpung ada adik-adik dengan itu sudah paham tentang ilmu agama. Di sini temanya ada meningkatkan toleransi. Saya nggak mau untuk kalimat yang lain, saya hanya meningkatkan toleransi. Bu Yalo, dengan sampaikan salah satu contoh yang real, yang bagi adik-adik mungkin lebih mudah untuk dipahami. Bagaimana sih sikap kita untuk toleransi dalam kehidupan beragama antara agama dan interagama. Kalau interagama sih hanya sekedar pada Islami, pada surate, hanya tata caranya ada yang lain. Tetapi antar beragama itu, karena saya yakin teman-teman di SD juga mesti ada yang agamanya non-Islam. Ya mungkin ya adik-adik yang. Saya ingin bertanya, kan dalam toleransi beragama di masyarakat ada batasan-batasan yang harus kita pahami, ya kan? Nah, bagaimana batasan bahwa suatu pemahaman dan pengamalan beragam agama sudah bisa dinilai berlebihan di kalangan remaja? Kan dalam toleransi beragama Bahasan masalah NU dan fatwa MUI, non-Muslim yang di Indonesia ini disebut kafir dhimmah dalam perlindungan negara. Jadi mereka dibebaskan untuk menjalankan ibadahnya, menjalankan keyakinannya dengan baik dan aman. Jadi kita misalnya punya tetangga atau punya teman yang non-Muslim, kita tidak diperkenankan untuk melarang mereka, mengganggu mereka, itu tidak boleh. Jadi mau mereka ibadah di gereja, ya silahkan. Ibadah di rumahnya, ya silahkan. Karena mereka dhimmah, ini diberi keamanan oleh negara. Jadi negara ini kan ada agama-agama yang diakui secara resmi, dan itu mereka semua mendapat keamanan oleh negara. Jadi misalnya kita mengganggu ibadah mereka, itu kita dilaporkan itu sah dan boleh, nggak melanggar aturan negara. Jadi kalau kita punya teman misalnya tadi misalnya disinggung misalnya mengucapkan selamat Natal, aslinya pengucapan selamat Natal ini ada khilafiyah. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Tetapi untuk di Indonesia, karena kebanyakan cara nggak mengucap itu aman-aman saja, itu sebaiknya nggak usah. Kita pilih pendapat yang haram. Tapi ketika sangat terpaksa, misalnya, wah kamu ketika nggak ngucapin ke saya, kita pertemanan kita putus, saya akan menyakitimu misalnya, kita diancam misalnya, itu kita nggak masalah ngucapin ucapan tadi. Tapi ketika fan-fan saja, baik-baik saja, tanpa ada ancaman, tanpa ada hal buruk yang menimpa kita nanti, sebaiknya nggak usah. Karena masalah ucapan itu ada khilafiyah. Tapi untuk di Indonesia ini kok saya rasa aman-aman saja. Terbukti saya punya beberapa teman non-Muslim, itu saya nggak ngucapin ya baik-baik saja hubungan pertemanan saya. Mereka nggak ngucapin ketika Idul Fitri, saya baik-baik saja, ya nggak benci, ya nggak dengki. Jadi fan-fan saja. Jadi kita tetap menghormati mereka karena mereka di Indonesia itu dijamin keamanannya oleh negara. Misalnya kita punya acara, punya hajatan, ya kita undang saja mereka. Misalnya mereka nggak datang, ya kita nggak boleh marah. Karena setiap umat beragama di Indonesia ini berhak menjalankan agamanya dengan aman dan sebebas-bebasnya.